Yesus ku tak maju. Amin, haleluya. Di luar Tuhan Yesusku jatuh. Amin, haleluya. Di luar Tuhan Yesusku kesasar. Amin, haleluya. Seperti kapal tanpa layar. Amin, haleluya. Di luar Tuhan ku akan gagal. Amin, haleluya. Di luar Tuhan aku akan binasa. Amin, haleluya. Di luar Tuhan aku akan putus asa. Amin, haleluya. Seperti kapal tanpa nakoda. Amin, haleluya. Di luar Tuhan Yesusku tidak tahu harus kemana Bapa. Di luar Tuhan Yesus ku tanpa harapan. Amin, haleluya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Engkau tidak ada hidup kekal Bapa. Seperti kapal tanpa tujuan. Amin, haleluya. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, itu terkutuk. Oleh karena itu mari kita dilebatkan Tuhan, kita berharap kepada Yesus, kita cinta Yesus. Amin, haleluya. Di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Di luar Tuhan Yesus kita maju. Amin, haleluya. Di luar Tuhan Yesus ku binasa. Amin, haleluya. Di luar Tuhan Yesus aku frustrasi, tidak tahu arah tujuan hidupku, seperti kapal tanpa layar. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Di luar Tuhan Yesus hancur. Di luar Yesus kita hancur. Di luar Yesus hidupku pasti binasa. Amin, haleluya. Di luar Tuhan Yesus ku tak mau hidup tanpa Yesus. Bersama Yesus aku akan selamat. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat keselamatan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kuduskan sebentar hati kami, sucikan mulut hamba-Mu untuk baca firman-Mu Tuhan.
Kami lapar, kami hauskan firman-Mu. Di luar firman-Mu, hidup kami tidak ada kebenaran. Terima kasih. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap Tuhan dengan firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan bagi Engkau. Ampuni Bapa segala dosaku, kejahatanku, kesalahanku, kelemahan kami hamba. Ampun Bapa. Biar hari-hari Minggu ini Tuhan, hatiku diisi dengan firman-Mu. Biar kami hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kami layak kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, kita bersyukur pada Minggu pagi tanggal 13 Maret 2022. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan online maupun onsite tuh ya. Tapi puji Tuhan, saat ini peraturan pemerintah ya, kita sudah di Pulau Jawa sudah level 2, jadi diizinkan untuk tanpa jarak. Wah, tapi protokol kesehatan tetap jalan ya, pakai masker ya, segala macam ya, cuci tangan ya. Tapi puji Tuhan kita beribadah kepada Tuhan ya, sudah bisa tanpa jarak ya. Jadi artinya tetap kita jaga ya. Yang penting kita selalu dekat dengan Tuhan. Betul, tanpa jarak artinya kita tidak ada jarak dengan Yesus. Nomor 1. Bahkan kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kata firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus, supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita cinta Tuhan. Dan peristiwa pandemi COVID-19 ini, Tuhan nyatakan kemuliaannya, supaya manusia sadar, harus bertobat, harus kembali cari Tuhan. Belum pernah dulu saudara ibadah kita online, selalu datang onsite saudara. Tapi atas rahmat anugerah Tuhan diizinkan Tuhan peristiwa online, supaya kita makin sadar, ternyata benar, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Kita harus makin dekat dengan Tuhan, supaya manusia menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, cinta Tuhan dengan sungguh. Selagi Tuhan berikan kesempatan, kita tidak mau hilangkan kesempatan dengan sia-sia. Tapi setiap kesempatan jadikan kesempatan emas untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan tadi dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuk orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Tanpa Tuhan seperti lagu pujian ini, kita akan gagal. Tanpa Tuhan kita binasa. Tanpa Tuhan saya frustrasi, stres. Pantesan banyak manusia itu bunuh diri saudara, tanpa tujuan. Karena tidak jelas. Dilarikan ke dunia ini apa tujuannya? Karena dia tidak tahu tujuan ilahi. Karena tidak mengenal kepada firman Tuhan dan menolak firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, supaya kita selalu diisi hati dengan firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 11. Hatiku Tuhan, ku simpan janji-Mu dalam hatiku. Firman Tuhan kita simpan dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 28 Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara firman Tuhan. Memelihara artinya kita menjadi pelaku firman. Kita melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan, supaya hidup kita didapati berkenan layak kepada Tuhan. Seperti yang semalam saya sampaikan dalam surat Tesalonika, supaya hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Itu hidup di dalam kekudusan, jauhkan dari percabulan, jauhkan dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan panggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, tapi untuk melakukan yang kudus. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang dan segala orang kudusnya. Karena saya sampaikan tadi malam kan firman Tuhan 3 poin, yaitu hidup kita layak berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Dan yang kedua, karena suatu hari kelak kita akan mati, manusia pada umumnya menantikan kematian dipanggil. Tapi kalau dipanggil di dalam Tuhan, kita merasa berbahagia karena kita punya pengharapan. Itu pengharapan janji Tuhan, yaitu yang ketiga. Kita minta kita rapture, diangkat sama Tuhan, itu masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Mari kita ikuti firman Tuhan. Mari puji Tuhan, kita mau baca kitab Raja-Raja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin kita sudah akhiri kitab 2 Samuel. Saat ini kita baca
kitab yang baru, kitab Raja-Raja, pasal yang pertama. Kitab Raja-Raja ini saudara, ya, kalau kita baca ini semua ada 22 pasal ya. Raja-Raja itu bicara tentang raja-raja kerajaan ya. Itu semua bayangan daripada apa? Sebetulnya bayangan daripada Tuhan Yesus. Karena dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Makanya Tuhan izinkan manusia diciptakan ada yang menjadi raja, ya, menjadi nabi, ya, menjadi imam. Itu semuanya arahnya ke Tuhan Yesus. Karena saudara, Yesus raja segala raja. Dia imam besar yang agung. Dan dia juga nabi. Supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi raja-raja ada 22 pasal. 2 raja-raja 25 pasal. Semua itu sambungan daripada Nabi kitab Samuel. So, nanti kita mau baca. Dan terus terang ini kitab raja-raja ditulis kira-kira sekitar 550 atau 560 sebelum Masehi, saudara ya. Dan kita banyak tentang bicara Raja Daud. Mari kita mau baca kitab 1 Raja-Raja dan pasal 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisak gadis Sunam, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Maaf. Lalu Adonia anak Agit meninggikan diri dan dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Seruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoel dan Abinatan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Sohelet yang ada di samping En-Horgel. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Betseba ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang Tuhan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu baiklah aku beri nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah Tuanku sedia ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tataku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Jadi masuklah Betseba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisak gadis Sunam itu melayani raja. Lalu Betseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, ada yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu. Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepada mula, ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tata tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah sesudah tuanku raja mendapatkan perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Selagi Betseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata, ya tuanku raja,
Tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tataku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam, Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tetapi hamba ini dan Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan hamba Salomo tidak diundangnya. Ayat 27 terakhir. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tata tuanku raja sesudah tuanku. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang pertama, kita masuk dalam kitab Raja-Raja, satu Raja-Raja dari pasal 1 ayat 1 sampai 27. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah baca satu Raja pasal yang pertama dari ayat 1 sampai 27. Dan marilah kita semua setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan, menjadi orang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita makin mengerti, saudara ya. Ternyata kehidupan manusia itu dari dulu sampai sekarang sama saja. Ya, ribut. Coba kalau kita lihat sini, ribut terjadi. Masing-masing anak dari Raja Daud, masing-masing ambisi mau jadi raja. Inilah kalau sudah bicara ambisi, kedagingan yang keluar, tidak menurut kehendak Allah. Dan ini kesalahan, saya lihat ini dua hal ya. Satu, memang kesalahan dari Daud. Apa kesalahannya Daud? Dia terlalu banyak istri. Coba kalau cuma satu istrinya, punya anak laki keturunan, sudah selesai. Tidak ada ribut-ribut, saudara. Ya. Tetapi karena banyak istri, saing-saingan. Kalau kita lihat sini, Adonia itu anak daripada Raja Daud, memang betul, tapi dari istri yang keempat. Ya, istri yang keempat, kalau kita baca di 2 Samuel pasal 3, ya, ayat yang keempat saya mau baca, 2 Samuel pasal 3 ayat yang keempat. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaja, anak Abital. Jadi inilah istri Daud. Ya, istri Daud punya istri banyak, saudara ya. Sehingga Absalom, coba Absalom itu dari istri ketiga. Dia pernah akan membunuh Raja Daud kan. Dia ambisi juga. Masing-masing pasti anak laki-laki daripada masing-masing istri pasti punya ambisi dia. Ambisi jadi raja. Jadi ikutin kedagingan. Inilah pusing Daud sendiri. Pusing dari pusing sendiri. Karena dibuat persoalan sendiri yang dia keliru banyak istri. Tapi inilah kita minta kehendak Tuhan sampai dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita punya ambisi-ambisi yang tidak jelas. Kalau ada dua hal. Yang pertama, kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri seperti Daud menyimpang banyak istri, risiko sendiri. Yang kedua, ini ada ambisi-ambisi mau jadi raja. Oleh karena itu kita apapun dalam jabatan di gereja, jabatan dalam pelayanan, jangan kita punya ambisi. Kalau Tuhan tidak tetapkan, tidak bisa, saudara. Atau belajar kita takut sama Tuhan. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini juga ada blok-blokan, saudara. Dari dulu sering blok-blokan. Ya, imam saja kalau kita lihat sini, Imam Abiatar itu juga blok-blokan, saudara. Beda dengan Sadok. Ya, Imam Sadok itu jelas ikut kepada Raja Daud. Tapi kalau Imam Abiatar terpengaruh dari Adonia. Kalau kita lihat di sini, semua. Ya, oleh karena itu mari kita belajar di sini. Kita takut akan Tuhan. Supaya kita hanya satu blok, yaitu pandang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, jangan sampai kita melangkah di dalam jalan yang salah. Seperti Raja Daud. Jangan, ini kita belajar di sini. Kedua, tidak boleh punya ambisi-ambisi. Dan ketiga, mari kita hidupi pada kehendak Tuhan. Kita tidak boleh ikutin daging, ikutin maunya sendiri, tapi ikut waktunya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pelayanan, Tuhan izinkan. Karena semua itu melayani Tuhan itu dari Tuhan. Membawa kita lebih takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Karena semua Tuhan yang tetapkan. Karena Tuhan melihat hati, saudara. Ya, coba saya mau baca dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 sebagai terakhir. Tuhan lihat hati nomor satu. Oleh itu hati kita harus diisi dengan firman Tuhan, supaya jangan sampai nurutin daging, ikutin suara kehidupan manusia kita sendiri sehingga kita berdosa kepada Tuhan. Karena dalam Yeremia 17 ayat 9 dan 10 dikatakan, betapa licinya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Kalau hati kita nih licik, ya, membatu, waduh, nanti bermusuh dengan Tuhan. Siapa seperti Raja Fir'aun, membatu, hatinya licik, tidak takut akan Tuhan, musuh dengan Tuhan. Kalau musuh dengan Tuhan, siapa lawannya, saudara? Waktu mari kita jaga hati. Di ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin.
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Oleh itu mari milikilah hati yang bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Karena hati yang bersih tulus itu akan diberkati, seperti di dalam Mazmur 73 ayat 1. Saya kasih satu ayat terakhir, satu ayat lagi. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau hati bersih, hati tulus, hatinya bersih, pandang kepada Tuhan, tidak ada ambisi-ambisi, tidak punya niat jahat seperti Adonia. Ya, ambisi jadi rajanya ribut, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita tulus hati, pandang kepada Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, saudara, supaya hidup kita mempersembahkan hidup yang layak kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita hancur, tanpa Tuhan kita gagal. Tapi kalau hati kita benar, bersih di hadapan Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan akan memberkati. Milikilah hati yang bersih dan hati yang tulus dan hidup takut akan Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Di luar Tuhan Yesus aku tak maju, tanpa Tuhan kita gagal. Haleluya. Di luar Tuhan Yesusku jatuh, amin. Haleluya. Di luar Tuhan Yesusku binasa, di luar Yesus kita binasa. Seperti kapal tanpa layar, amin, haleluya. Di luar Tuhan Yesusku gagal. Di luar Yesus kita pasti gagal. Di luar Tuhan Yesus ku binasa, amin, haleluya. Di luar Tuhan Yesus ku tidak tahu arah tujuanku hidupku, tapi bersama Tuhan Yesus ku masuk surga, dan haleluya. Bersama Tuhan Yesus ku masuk surga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati semua. Amin. Immanuel.